saya paparkan pertama mengenai formulasinya. Formulasi kami ini ada beberapa bahan, mungkin nanti akan diperbaiki untuk tulisan ini. Kita pakai alpha-arbutin. Alpha-arbutin itu jadi generasi baru ya di dunia kosmetik. Jadi kalau dulu ada namanya merkuri sama hidrokinon. Merkuri sama hidrokinon itu sebenarnya kok tidak boleh, kenapa atau tidak boleh, karena dia itu kimiawi, Pak. Jadi merkuri, hidrokinon itu kimiawinya tinggi sekali, dan itu memang kenapa kok bisa putih kalau pakai merkuri sama hidrokinon. Putih dalam waktu 10 hari memang iya, karena apa? Dikelupas kulitnya. Nah, kalau dikelupas kulitnya, pertama kita waktu melupas kulitnya itu kan tidak bisa kira-kira, yang dikelupas hanya kulit yang bersisi. Kan ada orang yang ngomong kulit kusam itu kan karena kotoran dari, sebetulnya kalau kita mau lihat, kalau mungkin ada yang dokter atau segala macamnya mungkin ngerti, kulit itu kan kalau remaja, kalau mungkin anak kecil itu, kalau ada yang punya anak kecil, kalau luka itu dalam waktu 10 hari itu lukanya hilang. Bahkan terus mungkin setahun kemudian tidak kelihatan bekas luka itu, tidak kelihatan. Nah, kalau usia sudah 20 tahun ke atas, itu mau tidak mau harus ada perawatan. Karena kalau orang usia 20 tahun ke atas jatuh, begitu kulitnya terkelupas, bekas lukanya itu lama sekali hilangnya. Bahkan kalau yang tua malah cacat. Kalau mulai 25 tahun ke atas sama 30 tahun ke atas malah cacat, biasanya gitu. Nah, ini kalau merkuri itu dia langsung ngelupas. Nah, yang dikelupas itu kan kulit itu sebenarnya ada lapisan atas, terus ada kulit untuk melindungi dari sinar matahari. Sebetulnya itu kulit kita ini sudah punya anti UV-nya sendiri. Nah, sebenarnya begitu. Nah, akan tetapi kalau waktu pakai merkuri itu melupasnya ini sampai dalam. Bahkan logamnya dia itu kan kayak nano. Itu bisa masuk ke pori-pori, melalui pori-pori masuk ke pembuluh darah. Akhirnya ginjal, itu terkena ginjalnya. Terus efek yang paling kelihatan itu orang yang biasanya, maaf ya, kalau pakai merkuri kan rata-rata putih sebentar. Kemudian kalau dia kena flek-fleknya langsung kena ke daging. Jadi flek itu ada dua sebab. Pertama mungkin dari kulit ari yang di depan, di atasnya. Ada kemungkinan dari dagingnya. Nah, kalau yang dari daging terus terang sulit. Kita sudah mungkin kalau ada orang yang ngomong, Pak, ada Pak, di ini ada obatnya yang langsung bisa bukan flek. Kalau saya ngomong flek sulit kecuali dioperasi. Itu jalan satu-satunya tercepat itu operasi. Tapi kalau untuk krim kita hanya alami perlahan-lahan. Jadi kalau kita mau ngomong tentang alpha-arbutin, itu dia itu sifatnya penghambat untuk fleknya. Jadi kalau orang pakai Morskin yang pertama kali dirasakan, kulit besisiknya itu hilang. Terus kalau putihnya lambat laun ke belakang, waktu 2-3 minggu mulai kelihatan. Tapi kalau untuk terus pigmennya orang Indonesia kan tidak mungkin langsung putih ya. Kita ngomong tidak mungkin putih, hanya kuning atau mungkin ya sawo matang itulah. Itu sebenarnya ya itu dasar yang sehat ya. Cuma yang kita nanti mulai mau buktikan ke Morskin itu pertama kulit, biar warna kulitnya hitam pun tapi hitam bersih. Jadi alami. Bukan terus putih kayak seorang sakit gitu loh, yang mungkin habis pakai merkuri putih gitu loh. Enggak bisa. Kita hanya jaga kulitnya supaya sehat, supaya bersih. Di Morskin kita ada 3 action. 3 action itu yang pasti, yaitu pertama melindungi, kedua mempercantik,
Dan ketiga, mencerahkan kulit wajah. Jadi pertamanya kita melindungi. Yang melindungi itu, jadi kalau kulitnya kusam itu mungkin karena tumpukan kulit mati yang nggak bisa terkelupas, itu akan kita cerahkan, gitu. Kita akan cerahkan di situ, terus melindungi dan mempercantik pasti, gitu. Jadi 3 action itu yang nanti akan kita aplikasikan di kulit wajah yang bagi pemakai Moleskine. Terus saya juga mau cerita sedikit, sebelum saya diajak ke sini, saya kan juga coba sendiri. Mungkin yang Mbak yang di depan ini bisa lihat, atau kan ini kulit saya yang sebelah sini saya nggak pakai. Yang ini saya pakai. Mungkin kalau Anda lihat ini kok kisah dekorwet. Jadi maksudnya ini kusamnya kelihatan karena ini banyak ininya agak bersih. Pada satu wajah sama sini beda. Jadi memang saya mau coba efeknya kayak apa. Maksimalnya seperti ini kok. Jadi kalau mamanya suruh lebih kayak putih itu tidak bisa. Kita yang dirasakan lembutnya. Kemudian tadi juga waktu di depan Pak Gunawan bilang ada teman kita, rekan kita yang di Singapura pembeli Moleskine mengatakan sekarang kulit wajahnya tambah halus. Ya, memang betul. Yang tampak pertama kali saat pemakaian Moleskine, kulit halus, kulit tidak bersisik, itu yang terlihat langsung. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Andre, yang pertama, apakah Moleskine itu cocok untuk semua jenis kulit? Untuk kulitnya, untuk segala jenis kulit, memang ya. Kami memang waktu awal Pak Anda minta juga kalau bisa untuk semua jenis kulit. Kita memang untuk semua jenis kulit, kecuali ada yang jerawat. Kalau jerawat itu harus diobati dulu, baru kulitnya disehatkan, gitu. Dan jerawat itu kan ada 2 faktor, biasanya faktor daripada bakteri sama genetika, yaitu yang genetika mungkin hanya sesaat kok. Faktor bakteri, ya bakterinya harus dihilangkan supaya nggak keluar jerawatnya, itu aja. Saya bukan dari Malang, saya pemakai Moleskine dan kebetulan saya sudah 1 bulan. Pertama pemakaian, sebelum saya mau memasarkan, saya harus mencoba dulu. Setelah hasil yang saya coba, ternyata pertama memakai itu terasa panas. Saya itu seperti orang biduran. Mungkin atau itu karena reaksi atau mungkin itu kulit saya yang sensitif, sehingga saya sampai sekarang sudah 1 bulan itu malah mengeluarkan flek-flek hitam. Sampai sekarang belum bisa kembali, cuma yang biduran udah agak hilang dan ada sedikit pengelupasan memang pada wajah saya, tapi sampai 1 bulan ini masih belum bisa, merasa kasar, tidak ada halusnya sama sekali. Nah, mungkin kalau mungkin ada dokter di sini bisa dicek. Itu ini yang saya rasakan, jadi saya masih belum bisa untuk penawaran karena wajah saya masih mengeluarkan flek-flek, padahal dulunya enggak. Bahkan saya nggak pernah jerawat, cuma dulu ada jerawat karena dokter khusus perawatan itu katanya jerawat baku, tapi itu nggak bisa keluar, biasanya di dalam. Tapi ini yang dikeluarkan malah flek-flek hitam. Itu mungkin dari saya, mungkin kalau ada solusinya apa itu bisa ada solusinya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Kalau untuk mengenai akan keluar flek itu sebenarnya nggak mungkin kalau krim kita mengeluarkan flek. Yang ada ini Bu, sebenarnya flek itu ada di dalam daging. Terus karena kulit itu nutup terus, karena setiap manusia ini ada reproduksinya, dan dia semakin menumbuhkan tumbuh. Dan kalau kulit sehat itu harusnya begitu kulit mati, kulit matinya hilang, digantikan kulit baru. Dan itu terus menerus dah. Mungkin karena ibu sudah fleknya itu sudah dari lama,
sehingga ketutup sama kulit-kulit mati itu nggak kelihatan akhirnya. Nah, kulit mati ini diangkat pelan-pelan tuh oleh Morskin alfa albutin itu dia ngangkat pelan-pelan, nggak begitu ngangkat itu yang keluar kulit sehatnya. Nah, kulit sehat ini kalau di bawah dagingnya sudah ada flek, tambah kelihatan tuh. Jadi bukan timbul karena Morskinnya, enggak, tapi timbul karena sebenarnya ini proses kulit mati itu keangkat, kulit matinya keangkat, akhirnya kulit bersihnya kan tinggal tipis Bu, kayak plastik tuh loh Bu, kayak plastik, akhirnya terawat. Kalau untuk keluar biduran ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ibu pernah pakai kosmetik yang lainnya yang berbahan mengandung kimiawi. Nah, kalau kimiawi sama alami itu udah mungkin bisa jadi satu Bu, mesti ada ceritanya kayak orang perang gitu loh Bu. Nah, perang itu yang alami ini kepengennya kami ini keluar, jadi akhirnya kayak biduran. Orang kalau biduran itu kan sebenarnya kan karena kontradiksi dalam tubuh mau dikeluarkan. Nah, itu lewatnya biduran itu. Nanti ibu yang menjual tiba-tiba nanti ada kejadian seperti itu, jangan panik Bu. Cukup nanti saya akan praktekkan di sini ada pakai telur ayam Bu, telur ayam putih, telur ayam itu nanti dikasihin, diambil putihnya aja, terus nanti dikasihin kayak jeruk nipis. Jeruk nipis ini pertama buat antibakteri, jadi jeruk nipis ini kan memang alami buat antibiotik ya Bu ya. Nah, itu dicampurkan gitu, terus nanti dimaskerkan aja. Nanti mungkin tak praktekin sebentar di sini. Dimaskerkan aja, tunggu 15 menit, nanti dibuka gitu kan, pakai nanti. Jadi konsepnya putih telur itu yang sudah dicampur sama jeruk nipis diaduk, kasih kuas, dikuas-kuaskan, terus habis itu ada tisu ditempel gini, Nanti setelah ada kering, ini tisunya diambil terus cuci muka seperti biasa, sudah kelihatan bidurnya itu mulai hilang. Nah, gitu. Itu memang cara praktisnya begitu. Terus kalau Morskin mau kepengen pakai Morskin, mau kepengen cepet halus, cepet putih juga gitu Bu. Jadi cara pakainya, pakai dulu krim malamnya, setelah itu kasihin putih telur, tutup gini sampai kering, diangkat, cuci muka, usahakan seminggu sekali, karena nanti itu membantu kulit kotornya, kulit matinya itu keangkat. Jadi nanti keangkatnya di tisu ini. Nah, jadi itu mempercepat. Kalau aku mau pakai Morskin cepet, 1 kali pemakaian dok langsung sudah kelihatan, cerah, halus ya, itu langsung pakai ini, pakai putih telur. Bagi para penjual saya harapkan nanti kalau bertemu dengan orang yang mau pakai Morskin, tolong jelaskan dulu Anda pernah pakai apa. Kalau pakai yang krim-krim kayak krim yang kimia ya, krim lainnya pakai kimia, yang pengelupasan khususnya, waduh, mesti nanti ada sedikit kendala. Ada yang terkendala, ada yang tidak, tergantung dari jenis kulitnya. Saya ada 3 customer, 2 dari Singapura, 1 dari Taiwan. Alhamdulillah sudah masuk semua kesaksiannya. Ini 9 hari sebelum foto yang pertama ya, dia jerawatnya penuh sekali. Kemudian ini 9 hari kemudian hilang jerawatnya. Yang ini dari Taiwan juga begitu, dia flek hitamnya penuh kan. Kemudian yang sekarang dia bersih, ya. Nah yang satunya itu tadi yang penuh jerawat, itu yang ini dari Taiwan, yang satu dari Singapura. Kemudian ada satu lagi yang dari Taiwan juga, mungkin juga mengalami seperti yang ibu itu sampaikan, tapi sebelumnya dia memakai krim toilet, kemudian beralih ke Morskin. Nah itu juga begitu, dia tiba-tiba mengelupas rasa panas, kemudian mengeluarkan flek hitam. Fotonya juga ada, cuma belum saya edit gitu. Kemudian saya sendiri juga pakai, cuman ini pori-porinya itu yang awal agak membesar dulu Pak, agak membesar, cuma saya yakin nantinya akan menutup. Terus rasanya juga adem, seperti kalau yang krim siangnya kayak
kayak itu ya, bedak adem gitu, rasanya baunya juga kayak bedak adem gitu. Jadi intinya di sini saya ingin menyampaikan kami puas memakai produk Nurskine. Memang ini mungkin kalau yang pakai bekas pakai yang krim lain, kami kan tidak tahu formulasinya. Kalau mengenai pemakaian Morskin awalnya pasti akan kadang-kadang ada yang tambah membesar dulu karena dia harus mengeluarkan kotoran dulu. Jadi mungkin kalau awalnya pori-porinya terlalu kecil, dia kan buntu, kotorannya tidak bisa keluar. Dan kita harus buka dulu baru nanti cairannya keluar. Itu memang di dulu itu kan, kalau yang dokter kan mesti ngerti, kalau di dulu itu berarti ada kotoran dalam tubuh yang mau keluar tapi dia tidak bisa keluar, kayak keringat buntet. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Andre, ini kan untuk konsumen macam-macam, mungkin dari ada yang pemakaian krim sebelumnya, mungkin kebanyakan tetap kimia ya Pak ya, alhamdulillah NASA memperkasih untuk naturalnya. Nah, ini dari kandungan beberapa produk yang ada di dalamnya. Bagi mereka yang memakai krim kimia sebelumnya, misalnya ya, saya juga tidak mau menyebut namanya, itu sebaiknya dari komponen yang ada di dalam itu yang dipakai pertama apa dulu, misalnya entah itu atas sabunnya atau dulu berapa seminggu, selama 1 minggu baru pakai yang krim malam, krim siang atau bagaimana. Nah ini mungkin ada solusinya Pak, mungkin Pak. Itu pertanyaannya, terima kasih. Untuk tahap awalnya sebenarnya at least tidak ada masalah untuk siapapun, kecuali nanti mungkin ada yang kurang tahu. Jadi kurang tahu itu dalam arti seperti tadi Ibu, Pak saya pakai kok malah flagnya banyak. Nah flag ini kan dari mana dulu? Nggak mungkin kalau krim diciptakan untuk menambah flag, itu tidak mungkin, pasti itu rumusnya seperti itu pasti. Cuman mungkin Ibu kan tidak tahu, mungkin ini flagnya udah dari dulu, cuma ketutup sama kulit matinya, sehingga penumpukan kulit mati itu menutupi akan flagnya. Nah begitu putih kulitnya itu, kulit matinya yang penumpukan itu sudah hilang, kelihatan flagnya, karena itu flag itu dari daging. Gitu. Nah itu yang mungkin kalau bagi penjualnya harus menjelaskan, dan kalau awalnya nggak apa-apa, at least mereka harus mengalami seperti itu. Nah kalau umpamanya mengalami seperti itu, kalau lebih bagusnya saya sarankan setiap mau jual Morskin kasih tahu, karena kita ini bahan alami, hendaknya pakai di masker putih telur selama seminggu pertama kali. Karena putih telur itu sifatnya menetralisir, jadi kotorannya itu cepat diserap, dibuang. Jadi setiap mungkin awal pemakaian 3 hari pertama usahakan setiap sorenya orangnya pakai putih telur. Sebelum pemakaian putih telur itu kasih krim malamnya tipis-tipis saja, terus habis itu kasih putih telur, kasih tisu tempelin gitu sambil orangnya foto TV apa gimana kan, santai, terus habis itu 3 hari aja. Itu 3 hari buat mempercepat supaya antara yang dulu, krimnya yang dulu dengan krimnya sekarang ini cepat nyatunya gitu. Itu putih telurnya tambah jeruk nipis. Ya, jeruk nipis itu pertama buat antibiotiknya, seperti kan mesti namanya kulit itu mesti ada yang apa ya, mungkin terbuka luka apa gimana, itu untuk antibiotiknya. Tisu ini untuk ngangkat kulit matinya, karena kan kalau kita mungkin kita lihat secara dekat, itu kan kulit itu nyeromot-nyeromot gitu loh Pak. Nah yang nyeromot-nyeromot ini kan marai kasar. Nah kalau pakai Morskin kita ngelupasnya saat mandi, saat pakai sabun, pakai cleansing itu nanti kelupas. Nah kan kelamaan, kalau pakai ini kan langsung gitu. Saya pakai Morskin ini itu sekitar sebulan rutin maksudnya. Sebelumnya saya sempat sering facial. Terus orang yang nanganin saya itu bilang kalau komedo sama flek hitam di sekitar hidung saya itu ada di bawah pori-pori, susah keangkat. Sebelumnya saya sering pakai kayak propek gitu, nggak bisa keangkat juga. Apakah Morskin bisa ngangkat flek yang di bawah pori-pori? Untuk jerawat batu itu moga-moga konsepnya Morskin itu kan karena
Kita kan kalau mau membersihkan yang atas kita lewat bawah dulu. Kalau mau skin kita ciptakan memang khusus untuk dia bersihkan dalamnya dulu baru luarnya. Sehingga kalau mungkin Mbak bilang di dalamnya ada komedo, moga-moga bisa, cuman waktunya agak lama. Kalau lebih cepat ya itu tadi pakai masker putih telur dulu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah di penjelasannya itu moskin itu untuk cocok untuk kulit di iklim tropis gitu ya. Nah kebetulan kan ada beberapa seperti yang tadi disampaikan, ada customer yang ada di Taiwan. Nah, kebetulan di sana kan bukan tropis. Nah itu bagaimana? Apakah juga cocok di sana, karena dari beberapa yang pakai di sana itu merasa malah kulitnya kering dan bersisik gitu. Apakah itu juga termasuk reaksi positif yang dari itu, atau mungkin memang karena di sana sedang musim dingin dan tidak cocok untuk iklim subtropis, mungkin seperti itu. Yang kedua tentang putih telur tadi, apakah harus putih telur ayam kampung? Mengenai krim moskin itu kalau untuk tampak awalnya pada memang ini kita ciptakan krim ini untuk semua jenis kulit, akan tetapi setiap kulit ini memiliki reaksi yang berbeda-beda, dan salah satu reaksinya mungkin seperti tadi Bapak ngomong, ada yang kering duluan, terus ada yang melupas. Karena melupas itu pasti harus kita lakukan, karena pasti terjadi karena kulit matinya dibuang, karena untuk menyehatkan kulit itu harus dibuang. Mengenai moskin itu dia ingin krim moskin ini kepengennya itu kan pertama melindungi, terus menyehatkan, terus mencerahkan kulit. Dan untuk sampai ke situnya memang harus ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan setiap jenis kulit ada yang sendiri. Ada yang mungkin malah sebenarnya kita ini bukan untuk jerawat. Kita ngomong jujur, kita bukan untuk jerawat. Tapi ada yang pakai malah jerawatnya kurang. Nah ini ada jenis kulit yang reaksinya sendiri-sendiri. Nah ini yang kita perlu, kalau untuk mengerti sampai ke dalamnya kita harus ada penelitian lagi. Tapi intinya seperti itu. Kalau untuk iklim tropis itu itu yang biasanya yang membedakan itu moisturnya, Pak. Kalau iklimnya dingin memang moisturnya harus lebih banyak dibanding iklim yang tropis. Jadi kalau iklim kayak kita gini pakai moisturnya yang tidak bisa masuk ke pori-pori, itu rasanya nanti berat banget. Karena apa? Di sini debu berterbangan, Pak. Kalau kita di iklim dingin, mungkin kita ke Eropa atau kemana ya yang iklimnya ada dingin, karena hawanya dingin dia tidak pernah mandi lah. Kalau orang tidak pernah mandi itu akhirnya apa ya, dia pakainya moistur. Moisturnya jangan yang masuk ke pori-pori, tapi yang melapisin di depan kulitnya dia supaya dinginnya tidak nusuk, terus kulitnya tetap lembut gitu loh, lembab gitu. Nah kalau di iklim Indonesia yang panas terik, sinar mataharinya cukup menghebohkan, pakai lotion atau moistur yang tidak bisa meresap, pulang Pak, wah gini dakinya banyak Pak. Nah ini bedanya gitu. Itu yang hanya membedakan kalau antara musim yang tropis sama ada musim dinginnya itu seperti itu. Jadi kalau krimnya tidak ada masalah, memang reaksinya sendiri. Reaksi jenis kulitnya itu nanti yang sendiri. Terus mengenai putih telurnya, kalau lebih baik itu katanya kayak kampung, Pak. Putih telur itu alami, bagus untuk maskeran, untuk makan kulit. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Andre. Yang pertama tentang garansi keamanannya itu karena sebagian besar dari mereka selama ini sudah sering ikut skincare kayak gitu, dan mereka langsung ditangani oleh dokter. Seandainya mereka berpindah ke Morskin karena mereka sudah sadar tentang pentingnya sesuatu yang alami kayak gitu, jadi mereka sudah tidak ingin pakai yang
kimia lagi, itu nanti bagaimana? Kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya contoh simpel, bulu halus itu jadi lebih panjang, misalnya itu jadi problem buat mereka, itu nanti konsulnya kemana? Yang kedua, seandainya mereka berpindah produk ke Morskin, itu nanti source yang tersedia di Morskin itu untuk jangka waktu berapa lama? Jadi karena mereka sudah berpindah ke situ, nanti stoknya itu akan sejauh mana gitu. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang kaitannya dengan tingkat ekonomi. Kadang beberapa konsumen itu begini, Mbak, itu kan kita kalau beli harus satu paket ya. Satu paket itu ada krim, kemudian ada pembersih dan sebagainya. Padahal kenyataannya kadang krim dan produk yang lain itu tidak sama habisnya. Jadi ketika sudah habis harus beli satu paket lagi, sementara pembersihnya masih, misalnya. Kan kita yang lebih cepat habis itu krim siang karena sering mobile seperti itu. Itu Pak Andre. Kemudian yang terakhir ini mungkin kaitannya dengan testing. Jadi kemarin kita sudah dapat testing dari customer kita yang bagus sekali mungkin ya. Jadi kita juga sudah dokumenkan. Jadi kemarin itu ada salah satu customer itu sudah membuktikan bagus itu. Nah kemudian untuk kasus tertentu itu kan kulit kadang kita ada flek ya Pak, flek yang susah dihilangkan. Jadi mereka itu kemarin inisiatif mencoba dikombinasi pakai lecithin. Jadi lecithin itu difungsikan sebagai eksfoliatornya untuk melepas flek yang ada di dalam kulit yang tadi Pak Andre sudah sebutkan. Nah itu nanti kira-kira efeknya bagaimana? Kenyataannya di lapangan itu sudah bagus. Nah kalau dikombin seperti itu nanti ada efek lain nggak? Itu saja Pak, terima kasih. Selamat pagi. Mengenai akan keamanannya, kami juga sudah berusaha Mbak, kalau amannya kita usahakan untuk aman. Dengan buktinya kita pakai perizinan kita dari Badan POM. Kita juga sudah mengajukan ke Badan POM, bahan ini berbahaya enggak, bahan ini berbahaya enggak. Kita perusahaan kita sudah terus menjalin hubungan dengan Badan POM. Dengan kita juga mendaftarkan produk Morskin ke Badan POM, kita harapkan barangnya tidak terjadi apa-apa. Mungkin kalau yang orang yang mungkin yang enggak, Pak, apa namanya cocok pada apa enggak, itu sebenarnya kalau ngomong cocok apa enggak, karena kita itu semuanya untuk semua jenis kulit dan kita pakainya bahan alami, saya rasakan semuanya itu sama. Cuma nanti reaksinya nanti yang berbeda-beda. Nanti mengenai ke Morskin, kadang kalau kita pakai alat aja, kadang-kadang ada yang orang ngomong, loh kok aku nggak kelupas. Kan mungkin kalau biasanya ke dokter itu kan ada dilupas pakai alat ya pakai gosokan alat itu kan. Nah, ada yang merasa, waduh perih, tapi ada yang bilang, aku nggak perih itu, gitu. Aku nggak, ini padahal mungkin tingkatannya sama. Mungkin waktu gosok ke tempatnya saya 1000 watt umpamanya, terus ke tempatnya orang lain 1000 watt, saya merah-merah, dia nggak merah-merah, karena jenis reaksi kulitnya berbeda-beda. Tapi intinya nanti sama. Itu yang mungkin dijelaskan. Mengenai packing, awalnya kenapa kok kita ciptakan set? Karena takut kita nanti orangnya kalau udah diciptain set, nanti aku tak beli krim paginya, terus krim malamnya pakai orang siapa, punya siapa ya. Tadi Mbak mungkin ngomong ya, pakai lain-lainnya. Kami tidak menyarankan karena kita tidak tahu turunannya itu pakai apa, ini pakai apa. Kayak ini kita kan ada ambutin, ada licorice. Kita ciptakan satu set supaya jangan belinya mentil. Kalau mentil nanti kita kejadiannya berbelok jauh, nanti kita yang kena. Kalau pakai krim Morskin jangan terlalu tebal. Tebal itu bukan jaminan tambah cepat. Tebalnya itu malah nanti nggak terasa, akhirnya kita keluar kena debu, malah nanti jadi masalah lagi. Yang jadi masalah debu yang nempel itu, maksudnya. Nah, kalau krimnya tipis kan debunya kan tidak nempel karena rata-rata kan terserap ke dalam pori-pori. Mungkin saya baru datang, tapi saya ingin tanya, kebetulan ada beberapa pelanggan saya Morskin sekitar 10 orang
yang notabene hari ini adalah mereka pemakai Moriskin, tapi pada akhirnya efek yang didapatkan dari Moriskin itu tidak seperti yang dibayangkan. Pertama adalah itu wajah mereka itu malah tumbuh jerawat, malah membesar Pak. Nah ini persoalannya apa sebenarnya? Apakah memang kulitnya yang nggak cocok sama produk yang ada, atau memang dalam proses penyesuaian? Mengenai keluarnya jerawat, ada reaksi jenis kulit yang berbeda-beda Pak. Ada yang memang pemakaian yang terdahulunya itu sebenarnya banyak kotoran yang di bawah kulit itu yang ada di daging itu, sehingga waktu saat pemakaian anti bakteri, maksudnya anti akan kotoran, sehingga dia harus keluarin dulu. Sebenarnya yang paling bagus dibantu dengan untuk mempercepat jerawatnya itu hilang. Jerawat itu kan sebenarnya kotoran Pak, kotoran yang mau keluar. Jadi kayak orang ngomong keringat buntet, kalau orang keringatan nggak bisa keluar, itu nanti keluar pelutus-pelutus keringat buntet. Nah itu harus keluar dulu Pak, itu harus keluar dulu. Untuk mempercepatnya pakai putih telur Pak, pakai putih telur, terus dikasih jeruk nipis, kan kasihin ke wajah untuk masker Pak. Jadi itu untuk mempercepat. Karena awalnya dia pakai krim apa kita nggak tahu, terus pakai krim kita mesti ada kontradiksi Pak. Untuk mempercepatnya putih telur dikasihin jeruk nipis. Jeruk nipisnya itu untuk antibiotiknya, putih telurnya untuk ngangkat kotorannya supaya cepat. Kalau orangnya berjerawat, hendaknya bijak pakai obat jerawat dulu supaya jerawatnya hilang, baru pakai krimnya Morskin. Produk Morskin ini bisa untuk anti-aging? Kalau untuk anti-aging memang ya ada anti-agingnya. Yang dipakai putih telurnya aja ya, jangan kuningnya. Jadi nanti mungkin dilubangi sedikit aja, ambil putih telurnya aja. Kalau ada yang mau ngambil gambar, coba sebelum dan sesudahnya kelihatan nanti. Ada lagi masih? Ini saya sampaikan, saya pakainya naik. Berapa kali saya pakai itu naik krimnya. Ini saya pakai serumnya ya, biar cepat, biar kelihatan hasilnya lebih cepat. Ini cara pemakaian pertamanya, wajah dalam keadaan bersih, berarti sudah dibersihkan. Ini nanti juga buat strategi untuk penjualan. Jadi nanti kalau mau jual, mau lebih baiknya dicobakan dulu. Jadi orangnya langsung kelihatan. Jadi orangnya langsung mau belinya karena lihat nyatanya. Untuk serumnya itu dioleskan. Kalau karena ini bukan dipijit Mbak, jadi terserah mau arahnya kemana. Karena ini kita tidak melakukan pijitan, jadi kita hanya ngeratain saja. Untuk kelopak mata juga nggak masalah, tipis-tipis saja ya. Nanti saat dipakein putih telur sama jeruk nipis ini, nanti kalau memakainya rasanya rada cekik-cekik. Karena cekik-cekiknya itu jeruk nipisnya itu, karena jeruk nipis itu kan antibiotik ya. Kalau amisnya enggak, karena putih telurnya sudah pakai jeruk nipis. Enggak, ditempelin aja, ditempelin. Nanti tuh kering ya, betul. Tempelin gitu, terus kasihin lagi di atasnya biar dia nempelnya lebih kenceng. Ininya putihnya diolesin di tisunya lagi ya, supaya dia lebih cepat keresep. Ya. Ya. Panas sih. Panas. Iya. Kalau ada kipas angin lebih cepat ya. Tapi kalau mamanya nggak ada kipas angin, paling 15 menit, 20 menit selesai kok. Sampai kering keras itu. Usahakan keringnya sampai kering matang, karena sudah. Karena kalau nggak sampai kering matang, kurang bisa cepat. Ini nanti kalau untuk yang promosi bisa pakai ini. Jadi orangnya langsung dibuka, kelihatan orang langsung percaya dulu. Kalau sudah
kering ini tinggal diangkat aja, tinggal diangkat. Sudah langsung pergi aja sudah kelihatan, sudah agak kelihatan bahwa ini sudah tampak lebih putih. Ya. Itu harus digunakan lagi tisu basah. Tapi mungkin ini belum ini udah dicuci, belum dicuci aja udah kelihatan kayak gini. Nanti kalau sudah dicuci lagi lebih kelihatannya lebih jelas lagi. Sudah kelihatan cerah kok. Nggak suka pegang ajen sendiri rasanya lebih enak. Ini pakai krim malam ya Pak ya? Ini tadi pakai serumnya. Untuk mempercepat pakai serumnya. Terus pakai krim paginya. Tapi sebaiknya malam atau pagi atau siang kalau pakai? Kalau mau dipakai lebih nyatanya sore aja ya. Sore aja. Karena kalau sore itu kan kita sudah tinggal istirahat. Ya. Dan nanti kalau demo di rumah-rumah customer itu kalau sudah dipakaikan itu terus dioleskan krim paginya. Tipis saja. Secukupnya. Kalau misalnya kita demonya itu pas malam, pakainya ke malam. Lebih cepat pakai serum, karena serum itu penyerapannya dia lebih cepat. Maksudnya untuk habis diangkat. Oh ya, kalau mamanya sore ya pakai krim malam, kalau pagi pakai krim pagi. Nyesuaiin keadaan. Itu sebaiknya pakai telurnya itu berapa hari sekali? Kalau untuk tahap awal pertama, karena kita belum ada klinik, pakainya 3 kali. Jadi 3 hari berturut-turut. Selanjutnya terserah. Itu untuk nanggulangin tadi ada yang ngomong kok aku kering atau apa, itu nanggulangin itu aja. Sebenarnya kalau kita sudah ada kliniknya, itu nanti di facial itu hilang. Dan krim kita lebih cepat masuk jika kulit dalam keadaan bersih. Itu kan sudah kelihatan hasilnya ya Mbak. Mungkin kalau orang ngomong after dan before sudah kelihatan. Terus krim malam itu diusahakan krim malam itu jangan kena debu. Kalau calon customernya jerawatan dengan nanti pakai obat jerawat dulu sampai dia sembuh, baru nanti pakai krim Torskin. Jangan langsung, saya tidak menyarankan langsung supaya penyakitnya sembuh dulu, jerawatnya sembuh dulu, baru kulitnya dibersihkan. Untuk teknologi nano itu ada di bahan baku. Bahan baku kita rata-rata pakai nano, karena kalau nano itu langsung meresap. Bedanya nano sama tidak itu kelihatan dari resapannya. Yang nano itu biasanya langsung cepat meresap, tapi kalau yang nggak nano biasanya kita semua tidak ada pakai alkohol. Cleansing kita juga nggak pakai alkohol. Karena kita kalau alkohol kita pakai nanti kering Pak. Kulitnya kalau kering repot nanti kita mana. Padahal kan kita mau menyehatkan. Krim Morskin apakah cocok untuk di luar negeri atau enggak? Kita memang ciptakan ini untuk segala jenis kulit dan segala keadaan. Begitu teman-teman sekalian, seminar kita hari ini, dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Andre.